bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Fiska dan hari ini saya akan menemani teman-teman untuk mengenal apa saja fasilitas yang terdapat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penasaran? Langsung saja yuk! Pertama, saya akan berjalan menuju lobi depan. Lobi ini biasa digunakan untuk menunggu jemputan atau bersantai sejenak. Selanjutnya, saya akan memasuki plaza. Plaza ini biasanya digunakan untuk acara-acara besar, salah satunya yaitu PPSMB Simfoni. Dari plaza ini, kita dapat melihat 3 gedung utama dari fakultas ini, yaitu Pertamina Tower, Gedung Utama Perkuliahan, dan Learning Center. Di plaza ini terdapat banyak tempat duduk, seperti di bawah pohon atau di payung hijau yang biasa disebut paijo. Di tempat tersebut biasa digunakan untuk bersantai, menunggu kelas, atau mengerjakan tugas bersama teman. Selanjutnya, saya akan berjalan menuju Selasar. Di tempat ini biasa digunakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan hingga tempat berkumpul para mahasiswa. Di samping Selasar terdapat Student Club Lounge atau biasa disebut sekre bersama. Sebelum masuk, kita harus finger scan terlebih dahulu. Tempat ini biasa digunakan untuk bersantai, mengerjakan tugas, rapat organisasi maupun event, dan masih banyak lagi. Oh iya teman-teman, sekre ini hanya bisa dimasuki oleh anggota organisasi saja ya. Sekarang saya berada di Student Wellness and Personal Development Center. Di sini kita dapat dilayani mengenai persuratan mahasiswa, beasiswa, pendampingan kompetisi mahasiswa, mandatory soft skill, pendampingan akademik dan non-akademik, koordinasi BEM HMJLK, dan pengembangan diri. Next, kita akan memasuki ruangan kelas. Ruangan kelas ini bernama U102 yang berada di gedung utara lantai 1. Lalu, saya akan naik ke lantai 2 menuju kelas U212. Ruang kelas digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kelas yang digunakan biasanya bergantung dengan jumlah mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Bisa menjadi kelas besar atau bisa menjadi kelas kecil. Setelah ini, saya akan naik ke lantai 3 gedung utara menuju ke Student Lounge. Tempat ini hampir sama fungsinya seperti sekre bersama. Hanya saja tempat ini untuk umum dan tidak harus merupakan anggota organisasi. Di sini juga terdapat ruangan untuk rapat atau bekerja kelompok bersama dengan teman. Di sini juga terdapat printer yang dapat digunakan mahasiswa melalui fasilitas self-printed menggunakan kartu mahasiswa. Saya akan berjalan menuju kantor akademik yang berada di gedung timur lantai 3. Fungsi kantor akademik adalah untuk melayani kebutuhan akademis para mahasiswa seperti mengurus surat-surat kebutuhan studi, peminjaman fasilitas, kegiatan perkuliahan mahasiswa baru hingga mahasiswa yang lulus, dan masih banyak lagi. Sekarang saya akan menuju ruang dosen. Ruangan ini terdapat di lantai 2 dan lantai 3 gedung selatan. Bagi para mahasiswa yang ingin bertemu dosen, dapat membuat janji temu terlebih dahulu, lalu dapat bertemu dosen di ruang bimbingan bersama. Selanjutnya, saya akan menuju gedung Pertamina Tower. Di lantai 1 terdapat EB Cafe, di mana kafe ini merupakan kafe yang dimiliki FEB UGM. Sebagai upaya memberikan wadah wirausaha, FEB UGM mengadakan hibah kompetisi pengelolaan EB Cafe kepada para mahasiswa. Tahun 2019 lalu merupakan tahun pertama diadakan hibah ini dan dimenangkan oleh tim mahasiswa dan memberi nama kafe tersebut menjadi EB Cafe by Dialikita. Tim pemenang diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kafe misalnya dengan merekrut barista dari teman-teman mahasiswa sendiri, berkolaborasi dengan mitra lain, dan sebagainya. Seluruh kegiatan operasional pada EB Cafe dijalankan oleh para mahasiswa FEB UGM. Saya akan ke lantai 2 menuju ruang penelitian dan pengembangan ekonomi dan bisnis atau biasa disebut P2IB.
Tempat ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan layanan dalam bidang ekonomika dan bisnis. P2EB juga memberikan layanan seperti pengembangan penelitian, layanan jasa pelatihan seperti TOEFL, privat pajak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan naik menuju ke lantai 8 yang merupakan lantai tertinggi di gedung ini. Sebelumnya, EB Cafe and Essence beroperasi di lantai ini dan sempat memiliki julukan The Highest Coffee Shop in Town. Di sini kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sekitar UGM. Lanjut, saya akan berpindah gedung menuju gedung Learning Center. Saya akan mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan terdiri atas 3 lantai. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan jurnal-jurnal, karya akademis, dan buku yang dibutuhkan oleh para mahasiswa dan dosen. Di perpustakaan ini, para mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber informasi dan data yang menunjang perkuliahan. Misalnya, akses database Osiris, database CEIC, Thomson Reuters Icon, dan masih banyak lagi. Bagi para mahasiswa yang ingin berkunjung ke perpustakaan, harus menulis daftar nama dan bisa menyimpan tasnya terlebih dahulu dengan meminjam kunci loker pada lantai pertama perpustakaan. Di dalam perpustakaan juga terdapat ruangan OIA yang merupakan singkatan dari Office of International Affairs atau dalam bahasa Indonesia, Kantor Urusan Internasional. Fungsi dari ruangan ini untuk melayani mahasiswa lokal dan asing yang melakukan exchange, summer school, double degree ke luar negeri, memfasilitasi dosen tamu, dan masih banyak lagi. Di samping perpustakaan terdapat ruangan investment gallery. Ruangan ini merupakan sarana bagi para mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam tentang berinvestasi, seperti dalam menanam saham. Fakultas ini juga memiliki organisasi yang bertujuan untuk memperdalam ilmu di bidang saham, yaitu Ekonomi Stock Market atau disingkat ESM. Lanjut naik ke lantai 5. Saya menuju ruangan Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau SIFE. SIFE merupakan unit yang bertugas untuk memberikan layanan, merencanakan, mengelola, dan memelihara segala infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi. Sintesis atau Sistem Informasi Terpadu Ekonomika dan Bisnis merupakan salah satu produk SIFE yang melayani kebutuhan akademis mahasiswa. Di sini juga tersedia komputer-komputer yang dapat digunakan oleh mahasiswa dengan bebas untuk kepentingan akademik, misalnya untuk menggunakan software-software tertentu atau mengerjakan tugas. Terakhir, kita akan naik ke lantai 7 yaitu Sapta Akasa. Sapta Akasa merupakan ruangan yang biasa dipakai untuk melakukan ujian pendadaran. Tak hanya itu, banyak juga mahasiswa yang mengerjakan tugas maupun kerja kelompok di sini. Ruangan ini cukup luas dan nyaman. Ruangan ini juga memiliki pemandangan dari atas yang sangat indah. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Semoga dapat mengurangi rasa penasaran teman-teman. Cukup sekian untuk hari ini. Saya Fiska pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.